Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Kimetsu no Yaiba Season 4 episode 3. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Siang itu Tengen Uzui kembali melatih para pasukan pemburu iblis dengan begitu keras. Dia pun melecut para pemuda tersebut agar tidak mudah menyerah dalam meningkatkan kekuatan fisik dasarnya. Jika tidak bisa melewati pelatihan ini, Uzui begitu yakin para pemburu muda itu tidak akan bisa melangkah ke tahapan selanjutnya. Jika tidak bisa menyempurnakan latihan dasar ini, mereka semua tidak mungkin bisa mengimbangi pelatihan Genya ataupun Kanroji. Semuanya pun sangat gelagapan, dan walau mereka semua sangat tertekan dengan pelatihan neraka ini, tapi para pemburu tersebut tetap berusaha mematuhi semua perintah Uzui. Ketika pelatihan masih berlangsung, tanpa diduga Tanjiro datang dan menyapa Uzui dengan begitu riang. Nampaknya Tanjiro telah sembuh total dan diperbolehkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh mantan Hashira itu. Jelas saja Uzui begitu senang melihat kedatangan Tanjiro. Keduanya pun saling bercengkrama karena lama tidak berjumpa. Tanjiro bersyukur melihat Uzui nampak sehat-sehat saja. Namun Uzui telah kehilangan tangan dan salah satu matanya pasca pertarungan melawan iblis bulan atas. Lelaki itu pun menilai kalau Tanjiro sangat beruntung karena tubuhnya masih utuh. Apalagi terdengar kabar kalau Tanjiro kembali melawan iblis bulan atas di desa penempa pedang. Uzui meminta Tanjiro serius dalam pelatihan ini. Dan jelas saja tantangan Uzui itu dijawab Tanjiro dengan semangat yang sangat membara. Dalam sekejap mata, semua peserta latihan dibuat begitu kaget dengan kekuatan fisik Tanjiro yang tidak masuk akal. Tanjiro terlihat sangat bersemangat, dan dia berlatih dengan begitu serius daripada peserta yang lainnya. Tengen Uzui pun memerintahkan agar para pemburu memakan banyak makanan guna memulihkan staminanya. Jika tidak menghabiskan makanan buatan para istrinya, Uzui mengancam akan membuat latihan sore nanti menjadi semakin berat. Ancaman itu pun membuat para pemburu iblis muda tersebut berusaha menyantap jatah makanannya masing-masing hingga tidak tersisa. Ketika malam menjelang, nampak dua orang pemburu iblis sibuk berpatroli dan menyisir beberapa lokasi rumah warga. Walaupun belakangan ini iblis jarang sekali muncul, namun suasana malam itu terlihat begitu hening dan tetap menakutkan. Keduanya pun berbincang-bincang hingga salah seorang di antaranya tiba-tiba lenyap entah kemana. Jelas saja hal ini menimbulkan kepanikan yang sangat luar biasa bagi salah satunya. Untungnya pemburu yang hilang itu hanya usil dan ingin menakut-nakuti temannya saja. Dia lantas meminta maaf dan membantu rekannya bangkit untuk kembali melaksanakan patroli. Namun setelah itu mereka seolah merasakan sesuatu hal yang aneh di dalam gelapnya gang sempit. Pun demikian mereka tidak memperdulikan hal tersebut dan kembali melanjutkan patrolinya. Parahnya, ternyata pergerakan mereka tengah diawasi oleh mata iblis bulan atas peringkat keempat. Mata iblis itu pun terlihat bergerak dan terus mengawasi setiap pergerakan kedua pemburu iblis tersebut. Pada keesokan harinya, semuanya kembali menjalani rutinitas latihan berat. Semuanya saling berpasangan dan menggendong rekannya sembari berlari menaiki gunung. Tanjiro sangat bersemangat dan melaju paling awal, walau pasangan yang digendongnya itu bertubuh besar dan nampak begitu berat. Lagi-lagi semuanya begitu ngeri melihat stamina Tanjiro yang tidak masuk akal. Mereka lantas bertanya pada Tanjiro tentang seberapa kuatnya iblis bulan atas.
Tanjiro pun menjawab bahwa iblis bulan atas memang sangat amat kuat. Namun Tanjiro tidak bisa menjabarkan seberapa kuatnya iblis tersebut. Dia hanya bercerita secara refleks hingga membuat rekan-rekan pemburu iblis yang bertanya tadi malah semakin bingung. Sesaat kemudian Uzui mengungkapkan latihan terakhir hari ini, di mana para pemburu iblis harus berlari mengelilingi gunung dan kembali secepatnya. Jika kembali terlalu malam, Uzui mengancam tidak akan memberikan jatah makan malam. Walau begitu berat, tapi semuanya tetap bangkit dan melaksanakan perintah Uzui. Sedetik kemudian para istri Uzui mendekati Tanjiro. Mereka lantas berkata, walau Uzui kelihatannya kejam, namun sebenarnya hatinya begitu lembut. Di hari sebelumnya, Uzui tidak makan malam hingga seluruh peserta pelatihan ini kembali. Uzui pun terpaksa pergi ke gunung untuk menjemput peserta terakhir dan membawanya kembali. Bagaimanapun juga, Uzui tidak akan pernah menghancurkan pasukan pemburu iblis yang telah dipercayakan Ubuyashiki kepadanya. Tanjiro pun begitu tenang setelah meyakini bahwa para Hashira memiliki kelembutan hati. Dia pun mengingat tentang lomba makannya bersama Giyu beberapa hari yang lalu. Walau hampir mencapai batasnya, tapi Tanjiro terpaksa memesan 1 porsi mie lagi. Jika tidak menang, maka Tanjiro tidak mungkin bisa menepati janjinya pada Ubuyashiki. Bagaimanapun juga dia harus memenangkan lomba ini agar Giyu mau bekerja sama dengan semua orang. Tapi nyatanya Giyu tidak mau mengalah dan malah memesan seporsi soba mie lagi. Jelas saja Tanjiro begitu kaget. Giyu lantas berkata pada Tanjiro, jika dirinya kalah dalam kompetisi ini, maka dia akan menuruti kemauan Tanjiro untuk mengikuti pelatihan Hashira bersama yang lainnya. Detik itu juga Giyu memesankan Tanjiro seporsi soba mie lagi. Sepertinya Giyu bermaksud membiarkan Tanjiro menang karena mie di hadapannya adalah porsi terakhirnya. Walau perutnya sakit, tapi Tanjiro begitu senang dan kembali bersemangat untuk melahap makanannya. Di sisi lain, Obanai menemui Sanemi di sebuah bangunan kosong di tengah hutan. Keduanya lantas membahas tentang pelatihan Hashira yang sangat sulit dilalui oleh anggota pemburu iblis. Jika seperti ini terus, mereka mulai pesimis anggota pemburu iblis itu tidak bisa menghadapi iblis bulan atas. Tapi mereka harus tetap membina para pemburu karena ini adalah keinginan Oyakata Sama atau Ubuyashiki. Sanemi kembali membahas tentang insiden aneh yang terjadi pada kastil tua sebelumnya. Kala itu para iblis telah dipojokkan, namun anehnya mereka semua tiba-tiba lenyap bak ditelan bumi. Ternyata si Obanai juga tidak berhenti memikirkan hal tersebut. Dia sempat berpikir, mungkin ada tempat persembunyian para iblis yang tidak diketahui pasukan pemburu. Pun demikian, Sanemi tidak menemukan apapun, walau dia sudah memeriksa kastil itu berulang kali. Anehnya, setelah kejadian itu, para iblis di kota juga tiba-tiba menghilang. Obanai pun merasakan sebuah pertanda bahwa mungkin sebentar lagi akan terjadi hal yang buruk. Melatih para pasukan membuat pikiran Obanai teralihkan sejenak. Namun situasi yang sangat tenang ini sepertinya adalah sensasi sebelum akhirnya badai besar menerjang. Sanemi sendiri tidak peduli dengan hal itu. Yang penting dia akan membantai para iblis jika mereka semua bermunculan. Keduanya pun saling memberi saran, di mana saran tersebut adalah ajakan untuk melakukan duel 1 lawan 1. Pada esok sorenya, Uzui mengganti latihan rutin lari jarak jauh dengan sesi latihan khusus yang mengacu pada pertarungan sebenarnya. Latihan itu akan dilaksanakan pada malam hari di dalam gunung. Para pemburu harus meningkatkan keterampilan dan inderanya masing-masing guna bertarung di dalam kegelapan. Kegelapan merupakan tempat yang sangat disukai oleh para iblis. Uzui sendiri akan berperan sebagai iblisnya, sementara Tanjiro bertugas mengalahkan Uzui sembari melindungi semua rekan-rekannya. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Uzui untuk melumpuhkan para pemburu satu demi satu. Mereka pun mulai tumbang oleh gerakan Uzui yang begitu cepat dan tidak terlihat. Tanjiro pun begitu tegang karena tidak bisa melacak keberadaan Uzui melalui aromanya. Sesaat kemudian suasana menjadi terang ketika cahaya rembulan nampak menyinari daratan. Tanjiro pun memerintahkan semua rekan-rekannya berkumpul dan saling mendekat tanpa membuat celah. Namun ketika hendak berkumpul, mereka langsung diserang Uzui dengan begitu ganas. Untungnya Tanjiro segera menghentikan pukulan Uzui.
Walau hanya memiliki satu tangan, namun serangan Uzui begitu kuat dan tidak main-main. Uzui dan Tanjiro pun berduel satu lawan satu. Semua pemburu benar-benar tidak percaya melihat kemampuan Tanjiro yang mampu bertarung seimbang melawan mantan Hashira. Mereka sadar bahwa ini adalah pertarungan sesungguhnya antara penyintas dari pertempuran melawan iblis bulan atas. Uzui nampak tersenyum melihat keseriusan dan tekad Tanjiro. Dia pun mengakui kalau Tanjiro telah semakin kuat dari sebelumnya. Saat Uzui hendak menyerang Tanjiro kembali, tanpa diduga para pemburu bangkit dan bersatu padu menyerang mantan ninja tersebut. Tanjiro pun sangat senang melihat semua teman-temannya tidak menyerah. Namun Uzui lebih bersemangat karena pertarungan ini menjadi semakin menarik. Beberapa saat kemudian latihan pertarungan ini pun akhirnya selesai. Namun para pemburu malah terlihat depresi. Mengalahkan mantan Hashira saja mereka sudah kesulitan, apalagi nantinya harus terjun secara langsung melawan para iblis. Mereka sadar bahwa Uzui mengadakan pelatihan ini agar para pemburu semakin kuat. Tapi mereka lebih berharap agar para Hashira dan Tanjiro bisa mengalahkan iblis bulan atas atau bahkan Kibutsuji Muzan. Oleh karena itulah mereka akan berjuang berlatih sekuat tenaga agar kelak bisa memberikan bantuan meski hanya sedikit. Uzui pun nampak tertegun, namun setelahnya dia tersenyum melihat masih adanya perjuangan dari para pemburu muda itu. Tidak terasa waktu sudah pagi saja. Para pemburu pun terus berlatih dan menjadi semakin kuat dengan cara mereka sendiri. Uzui mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Tanjiro di tempat ini. Dia pun memerintahkan Tanjiro agar segera pergi menuju tempat pelatihan Hashira selanjutnya. Tentu saja Tanjiro langsung bersiap dan berpamitan pada semuanya. Dia menantikan kehadiran teman-temannya itu di tempat pelatihan Hashira selanjutnya. Tanjiro kemudian berlari kencang menuju lokasi selanjutnya dengan petunjuk dari kakak Kasugai. Tidak berselang lama dia sampai di sebuah rumah besar, di mana saat itu juga banyak sekali para pemburu yang tumbang dan tidak berdaya di hadapannya. Pun demikian Tanjiro merasa tenang karena Hashira di hadapannya adalah Muichiro Tokito. Walau begitu datar dan tanpa ekspresi, namun Tokito memberikan pelatihan yang keras pada para pemburu iblis. Dia lantas memukuli salah seorang pemburu iblis tanpa ampun. Jika saja duel ini merupakan pertarungan yang sebenarnya, Tokito begitu yakin bahwa pemburu itu pasti akan tewas dengan sangat cepat.